Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Reka Patria Ratriliano, NIT 2019-3044 dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Di sini saya akan mereview atau meresum dari Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM nomor 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Yang pertama itu bab 1. Dalam bab 1 ini itu ketentuan umum. Yang pertama adalah kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaian dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak ke jalan rel. Kemudian stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan atau untuk keperluan operasi kereta api. Yang ketiga, pos adalah tempat di jalur kereta api yang dilengkapi dengan fasilitas operasi yang diperlukan untuk kepentingan operasi kereta api. Selanjutnya, peralatan telekomunikasi adalah seperangkat fasilitas yang digunakan untuk penyampaian informasi dan atau komunikasi guna membantu keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasi kereta api. Terus selanjutnya, peralatan persinyalan adalah seperangkat fasilitas yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa bentuk, warna, atau cahaya yang ditempatkan pada satu tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Kemudian lintas adalah bagian jalur kereta api yang dirangkai petak jalan, yang kemudian petak jalan adalah bagian dari lintas antara stasiun dengan stasiun yang berdekatan atau berurutan. Yang ada petak blok, petak jalan bebas, emplacement, kereta api luar biasa, pengendalian oleh dari Menteri, Direktur Jenderal dan penyelenggara. Selanjutnya kita langsung ke bab 2, yaitu tata cara berlalu lintas kereta api. Dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu satu arah baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan. Yang pertama, pada satu petak jalan bebas tanpa pos atau petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api. Yang kedua, menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda. Selanjutnya, pada petak jalan di jalur tunggal yang bergigi, kereta api hanya boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api dimukanya. Beberapa kereta api yang dianggap satu kelompok warta kereta api dan tanya jawab tentang keamanan petak jalan dilakukan satu kali dengan disebut nomor-nomor dan jumlah rangkaiannya. Beberapa kereta api yang berjalan dalam satu kelompok hanya kereta api pertama yang diwartakan keberangkatannya. Apabila salah satu kereta api dalam kelompok tersebut terlambat lebih dari 10 menit, maka keterlambatan tersebut harus dikabarkan oleh PPKA atau PPKD atau PPKT di stasiun tempat permulaan dan terjadi keterlambatan kepada semua stasiun di jalan rel bergigi yang akan dilalui kereta api tersebut. Kereta api yang berjalan dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu atau di stasiun peralihan dari jalur ganda ke jalur tunggal, dan sebaiknya sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Persilangan hanya terjadi di jalur tunggal dan dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai dengan KPK dan daftar waktu untuk perjalanan kereta api fakultatif, maklumat perjalanan kereta api, serta telegram maklumat. Penyusuran hanya dilakukan di stasiun baik di jalur tunggal maupun jalur ganda yang dilakukan sesuai KPK, daftar waktu, malka atau tem. Kemudian stasiun akan ditutup untuk kepentingan operasi kereta api. PKA stasiun yang bersangkutan harus melakukan proses penutupan stasiun baik dengan stasiun batas maupun di stasiun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pengamanan setempat, dan selanjutnya stasiun yang tutup tidak melayani urusan perjalanan kereta api. Stasiun yang dibuka dan ditutup untuk kepentingan operasi kereta api ditentukan dalam KPK. Kereta api tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan KPK. Dan untuk kepentingan operasi kereta api dilaksanakan langsiran. Langsiran ini berguna untuk apa? Yang pertama, menyusun rangkaian kereta api. Yang kedua, menambah atau mengurangi rangkaian. Yang ketiga, menghapuskan rangkaian. Terus selama perjalanan kereta api itu masinis juga harus memperhatikan dan mematuhi. Yang pertama, sinyal, tanda atau semboyan dan marka. Yang kedua, jalan rel yang akan dilalui. Selanjutnya, apabila kereta api akan melewati jalan rel dan jalan rel lengkung, masinis harus memperhatikan kondisi tanjakan, turunan atau lengkungan, dan menyesuaikan kecepatan kereta api sesuai semboyan kecepatan.
Kereta api yang akan menurun harus berhenti di stasiun terdekat sebelum turunan untuk dilakukan pemeriksaan sistem pengereman. Dalam kereta api terdapat awak kereta api. Awak kereta api sekurangnya terdiri dari masinis, kondektur, dan teknisi. Untuk masinis sendiri, dalam menjalankan kereta api itu terdapat ketentuan. Yang pertama, berbadan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan masinis yang masih berlaku. Selanjutnya, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan lintas yang berlaku. Yang keempat, membawa dan mematuhi tabel kereta api dan laporan harian masinis. Yang terakhir, memakai pakaian seragam dan tanda pengenalnya. Kemudian untuk kondektur sendiri terdapat ketentuan dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, berbadan sehat. Kedua, memiliki dan membawa tanda kecakapan kondektur yang masih berlaku. Yang ketiga, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat, membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api atau LAPA. Yang terakhir, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Selanjutnya terdapat juga ketentuan teknisi dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, berbadan sehat, membawa dan memiliki tanda kecakapan teknisi sesuai bidangnya. Yang ketiga, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Selanjutnya itu bab 3. Bab 3 itu berisi tentang kecepatan dan frekuensi kereta api. Penentuan batas kecepatan kereta api didasarkan pada pertama ya, 1. Kelas jalur kereta api, yang kedua kemampuan sarana kereta api. Selanjutnya, untuk kepentingan pengoperasian kereta api dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta api yang berdasarkan pada kapasitas lintas dengan mempertimbangkan. Yang pertama, kemampuan sinyal. Sinyal sendiri digolongkan dalam yang pertama, sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, dan kemudian sinyal listrik. Prinsip berlalu lintas satu arah perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda. Jarak petak jalan atau yang bersangkutan dari kecepatan kereta api. Dalam bab 4 yaitu perjalanan kereta api. Dalam bab 4 ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu bagian pertama tentang pengaturan. Pengaturan dalam perjalanan kereta api itu meliputi yang pertama, penyusunan garis besar perjalanan kereta api. Selanjutnya, pembuatan rencana perjalanan kereta api, pembuatan grafik perjalanan kereta api atau GPK, perubahan penamaan dan atau pengurangan perjalanan kereta api pada GPK, penentuan kereta api yang jalan, yang terakhir pembatalan dan pengumuman perjalanan kereta api. Selanjutnya bagian kedua itu penilikan jalur kereta api. Yang pertama, penilikan jalur kereta api dilakukan untuk mengetahui jalur yang bersangkutan aman untuk dilalui kereta api. Yang kedua, penilikan jalur kereta api dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam waktu 24 jam dan disesuaikan dengan KPK. Yang ketiga, penilikan jalur kereta api dilakukan dengan cara berjalan kaki pada jalan rel oleh petugas penyidik jalur yang ditunjuk dengan membawa peralatan yang telah ditentukan. Yang keempat, penyidik jalur kereta api harus melaporkan kepada PPKA stasiun akhir tugasnya. Yang kelima, apabila penyidik jalur belum melapor pada jam keberangkatan kereta api, maka kereta api dapat diberangkatkan dengan pengamanan khusus. Yang keenam, masinis di samping bertugas sebagai awak kereta api juga berfungsi sebagai penyidik jalur dengan mengamati jalur dari kabin selama perjalanan kereta api. Yang ketujuh, petugas penyidik jalur sebagaimana dimaksud dalam harus memiliki kualitas dan keadaan khusus untuk ketentuan lebih lanjut mengenai penyidik jalur kereta api dan pengamanan khusus diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Kemudian selanjutnya itu bab ketiga tentang penyiapan perjalanan kereta api. Penyiapan perjalanan kereta api itu meliputi A. Penyiapan sarana dan rangkaiannya, B. Penyiapan awak kereta api, yang penyediaan waktu kereta api di stasiun awal, yang kemudian tanda semboyan yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat yang berkaitan dengan perjalanan kereta api. Yang terakhir, kelengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api. Selanjutnya ke bagian keempat, yaitu tentang penyiapan dan pelaksana pemberangkatan. Dalam hal semua ketentuan terpenuhi, dapat dilakukan penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan kereta api dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan pegawai stasiun dan pos. Yang kedua, penyiapan rute kereta api berangkat. Yang ketiga, penyiapan pemberangkatan kereta api. Yang keempat, memberikan semboyan berangkat. Selanjutnya, mengawasi pemberangkatan kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan. Yang terakhir, memberikan warta berangkat. Selanjutnya ke bab kelima, itu tentang perjalanan kereta api menuju jalan bebas. Perjalanan kereta api pada petak blok atau petak jalan bebas dimulai sejak berangkat atau berjalan langsung di stasiun atau pos
yang bersangkutan sampai dengan kereta api tersebut berhenti atau berjalan langsung di stasiun atau pos terdekat. Pada saat kereta api akan melewati WC luar, masinis harus memperhatikan tanda semboyan ujung belakang atau buritan kereta api untuk mengetahui kemungkinan semboyan tersebut tidak ada atau kemungkinan bagian belakang rangkaian kereta api tertinggal atau terlepas. Dan bagian ke-6, perjalanan kereta api di jalan bebas. Masinis kereta api yang sedang berangkat atau langsung di blok pos stasiun yang dilengkapi dengan bersinyal mekanik atau elektromekanik untuk jalur tunggal harus memperhatikan sinyal blok untuk kereta api yang berlawanan. Apabila di jalan bebas terhadap sinyal blok mengindikasikan tidak aman, maka masinis memperhatikan kereta apinya sampai sinyal blok mengindikasikan aman. Kereta api yang akan masuk stasiun, masinis harus mematuhi ketentuan sinyal masuk baik yang dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan sinyal muka atau tanda semboyan. Masinis berteriak dan perhatikan papan rambut atau tanda T. Kemudian bagian 7 dan bagian terakhir tentang kereta api memasuki stasiun. Kereta api yang berhenti di depan sinyal masuk berangkat kembali setelah sinyal masuk mengindikasikan aman. Apabila sinyal masuk sebagaimana dimaksud dalam menunjukkan indikasi hati-hati pada sistem bersinyal mekanik atau mengindikasikan hati-hati dan terhadap tanda semboyan kecepatan maksimum 30 km per jam atau 40 km per jam atau 60 km per jam pada sistem bersinyal elektrik, maka kereta api yang bersangkutan dapat berjalan terus memasuki stasiun dengan kecepatan maksimum 30 km per jam atau 40 km per jam atau 60 km per jam sesuai dengan indikasi sinyal pembatas kecepatan. Selanjutnya ke bab 5. Bab 5 itu tentang pengendalian perjalanan kereta api. Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pengendalian kereta api secara langsung antara dua stasiun terlebih dilaksanakan dengan cara A. Setempat dilaksanakan oleh PKA di setiap stasiun, yang B daerah dilaksanakan oleh PPKD untuk pengendalian dua stasiun terlebih, yang C terpusat PKT atau Centralized Traffic Control yang dilaksanakan oleh PPKT di wilayah pengendaliannya. Kemudian bab 6, kedudukan stasiun kereta api. Stasiun kereta api berfungsi untuk apa? Yang pertama, keperluan naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang. Yang kedua, keperluan operasi kereta api. Kemudian, untuk kepentingan perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai yang pertama, stasiun awal perjalanan kereta api. Yang kedua, stasiun antara perjalanan kereta api. Yang ketiga, stasiun akhir perjalanan kereta api. Yang keempat, stasiun pemeriksa perjalanan kereta api. Yang terakhir, stasiun batas. Kemudian ke bab 7, ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Apabila rute kereta api di stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang karena adanya rangkaian kereta api, sarana kereta api, kerusakan wesel atau kerusakan jalan rel dan rute lain terhalang, maka untuk masuk ke rute tersebut harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk memasang tanda semboyan tidak aman sekurang-kurangnya 50 meter dari ujung penghalang ke arah kedatangan kereta api. Kedua, PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk siap di depan sinyal masuk guna memandu masinis memasukkan kereta api. Yang selanjutnya, PPKA menahan kereta api di depan sinyal masuk dengan tanda semboyan tidak aman. Selanjutnya, setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk, petugas bagaimana dimaksud dalam yang B tadi menjelaskan kepada masinis di kabin masinis mengenai rute yang akan si kereta api. Selanjutnya, masinis memberikan tanda semboyan perhatian dengan suling lokomotif. Selanjutnya, PPKA memberikan sinyal masuk aman dan sinyal darurat untuk sinyal elektrik. Kemudian masinis memasukkan kereta api sesuai dengan panduan petugas bagaimana dimaksud dalam yang B tadi dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. PPKA atau JRS. Selanjutnya, PPKA atau JRS mengembalikan kedudukan sinyal masuk dan setelah dimasukkan kereta api tersebut dalam keadaan normal, dan PPKA memerintahkan mencabut tanda semboyan tidak aman sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Dan untuk ketertiban dan kelancaran operasi kereta api, setiap perjalanan kereta api harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan tertib urutan kereta api yang ditetapkan dalam KPK daftar waktu, marka, atau tem. Kemudian bab 8 tentang ketentuan peralihan, yaitu dengan keputusan penetapan KPN selama yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara berlaku sampai tahun 2003 dan ke-8. Keputusan ini ketentuan yang lebih rendah yaitu mengatur kepengurusan kereta api dinyatakan masih tetap berlaku sebelum dirubah atau diganti sesuai dengan keputusan ini. Terus yang terakhir itu bab 9 tentang pengatur kursinya berlaku sampai tanggal yang ke-8. Mungkin
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.